Skin Dewi sendiri produce di mana? Di China kah? Sekarang kita sudah punya our own facility dan kita pun menerima maklon. Oh, jadi Skin Daniel? Bisa banget, bisa banget. Emangnya semudah itu ya bikin skincare? Jadi gini. Sekolah Sukses dimulai. Hello semua murid-murid Sekolah Sukses, kembali lagi di another episode of Sekolah Sukses, di mana di sini kita akan belajar arti sukses sebenarnya dari para mentor kita. Dan mungkin ini adalah sebuah subjek yang tidak diajarkan di sekolah pada umumnya. Nah, mentor kita kali ini ada dua wanita yang sangat luar biasa. Mentor kita kali ini adalah Dewi Kao, foundernya Skin Dewi. Berawal dari keinginan membantu anaknya yang lahir dengan masalah kulit, ia memanfaatkan keahliannya di bidang kimia untuk meracik produk organik yang aman dan efektif. Bersama dengan Dewi, ada juga Weni Vanilla, seorang entrepreneur yang memulai perjalanan di industri kecantikan sebagai beauty blogger sejak tahun 2012. Dan sekarang dia adalah partner dan CMO-nya Skin Dewi. Inilah dia Dewi Kao dan Weni Vanilla. Ladies, what's up and welcome to Sekolah Sukses. Hai. Hai ladies. Kok kita jadi kayak game show? Hello angels. Kok jadi itu? Kok gue berasa jadi Charlie? Guys, thank you so much udah datang ke Sekolah Sukses dan menjadi mentor kita. Karena gue jujur jarang banget sebenarnya untuk berurusan dengan yang namanya skincare. Ya. I can see that. Kelihatan ya. Aduh, kok gue langsung insecure. Jangan gitu dong. I don't judge. Jadi gue justru di sini kita sama-sama pengen belajar juga tentang gimana sih, karena skincare atau enggak yang berhubungan dengan skin saat ini itu kayaknya bisnisnya lagi menjamur banget kemana-mana, banyak banget. You know, gue ngelihat setiap 5 ruko itu kayaknya pasti ada skincare bisnis gitu, right? Nah, jadi ini gue ngelihat sesuatu yang sangat growing banget, tapi dari Skin Dewi ini sebenarnya ini kalau saya boleh jujur gitu ya, harus jujur. Sebenarnya gue denger Skin Dewi itu dari istri gue, dari Viola. Oke, karena Viola itu untuk pertama kalinya dia bener-bener sangat religiously nyekokin gue pakai Skin Dewi, right? Thank you Viola. Yes, kenapa? Karena dia itu kan orang Jerman dan dia itu sangat peduli banget sama sesuatu yang dia taruh di kulit dia. Dia nggak mau taruh apa yang misalnya ada bahan kimianya lah atau bahan pengawetnya atau apapun itu gitu. Jadi I think ketika dia menemukan Skin Dewi untuk pertama kalinya, dia benar-benar kayak gua, anak-anak gua, dia sendiri itu benar-benar udah langsung dikasih Skin Dewi semuanya. Karena dia tahu bahwa Skin Dewi ini organic, you know. Dan itu yang menurut gue ya menarik aja. Makanya gue juga ngundang kalian di sini karena gue pengen tahu sebenarnya asal muasalnya Skin Dewi itu dari mana. Dan you know, obviously gara-gara lo namanya Dewi, akhirnya lo namain Skin Dewi gitu ya. Ya, jangan khawatir. Nanti next time ada Skin Daniel. Tapi kalau misalnya boleh tahu, Dewi, how did you come up with the concept Skin Dewi? Emangnya background lu sendiri sebenarnya adalah apa sih bilangnya apa tuh kalau misalnya orang yang bergerak di skincare? Apa ya? Farmasis? Enggak dong ya? Kalau di Indonesia iya farmasis, tapi kalau di luaran actually it's not. Oke. Disebutnya cosmetic scientist. Cosmetic scientist. Oke, berarti lu sendiri memang punya background cosmetic scientist. So my background is actually chemical engineering dan chemistry. Oke. Nah dulu pas lagi ngambil kelas itu, when I took the major chemical engineering, kayak mikir ngapain ya gue ngambil sekolah capek-capek, susah banget. I didn't know why. The only reason karena it looks challenging, ya udahlah gitu. Wow. That was the only reason. Gak nyebelin kan? Gue pas denger itu juga kayak agak nyebelin sih. Tapi beneran jadi. Lu kayak suka tantangan gitu ya. You make it pain. I love it gitu. Wow. Nah, jadi katanya kan. Jadi ada dua. Jadi pertama itu when I was still pas masih di Singapura, ada satu orang, I met someone yang dia tuh chemical engineer. Oke. Dan dia kerja di oil and gas company and he was very successful, gajinya gede. Terus I was like,
boleh juga ya chemical engineer gajinya gede kalau lulus gitu kan. Jadi itu udah mulai ada hint-hint gitu. Nah terus begitu masuk ke college, I tried all kinds of major, udah dicoba bisnis, IT, computer science, I tried arts, I tried berbagai macam. Gak cocok. Terus kayak apa ya? Yaudah deh chemical engineering aja gitu. Wow, oke. So it was because of terlalu that. gampang semuanya itu Yang lainnya kayaknya ya udahlah gitu. Kayak belagu banget sih. Not challenging at all. Emang you sound very belagu. Tapi ya itu, tapi makanya lucu ya. Sometimes you don't know what you need until nantinya gitu kan. Right. Nah balik dari Amerika, balik ke Indonesia, many years later, anak kedua lahir dengan eczema. Oke. Jadi kalau kondisi itu bahasa Indonesianya eksim atau atopic dermatitis kalau bahasa kedokterannya. Oke, nah itu dia kenapa Viola juga apa sih kayak nge-cover gue dengan Skin Dewi karena gue sendiri juga punya eczema. You do? Oh, oke. Not many people know about it gitu. Jadi kalau misalnya setiap kali gue stres, itu kulit gue mendadak jadi kering dan kadang-kadang bisa berdarah juga dan kebanyakan di tangan dan akhir-akhir ini di bibir lebih parah lagi gitu. Tapi kita juga mulai pertemanan karena eczema. Iya, this is eczema friendship. Oh gitu. Yes. Oke, jadi sorry, balik lagi ke lo. Anak kedua berarti lahir dengan eczema. Lahir dengan eczema, and then at that time lebih ke aduh ini gimana nih anak nasibnya sampai gede karena eczema as you know is a lifelong condition kan bisa hilang bisa balik bisa hilang. Umur berapa ketika dia lahir? At birth, dari lahir. Begitu lahir kulitnya udah kering dan Jadi eczema. pas baru lahir masih belum, and then hari kedua atau hari ketiga dimulai triggernya gara-gara dia harus pakai sesuatu jadi di tape pakai apa tape lah itu yang anak bayi punya. Pas itu dicabut langsung rash merah eczemanya keluar gitu. Nah itu that was the first one. Okay. Terus setelah dari itu pulang dari rumah sakit keluar terus di pipi lah, di leher, di mana. Nah awalnya kan my firstborn juga sensitif lah ya eczema juga tapi very mild gitu loh. Dia pikir nanti gede juga hilang sendiri gitu. Yeah. Tapi kalau for her case it got worse and worse and worse. Jadi by the time kita vaksin pertama dokter anaknya kayak kayaknya you need to consult deh ke dokter kulit gitu, udah nggak bisa just over the counter stuff gitulah. Yeah. Nah dari situ baru tahu tuh namanya atopic dermatitis dan segala macam. That's when I learned more about it. Nah jadi long story short dari sana I was looking for solution sih buat anakku ini gitu, because I cannot imagine living her life constantly merah-merah gatal-gatal karena itu kan sangat mengganggu kehidupan ya. Yeah. I mean you know you have it gitu. Betul. Kan. Apalagi kalau buat anak kecil kan mereka jadi susah tidur, nangis-nangis, cranky, garuk-garuk sampai berdarah-berdarah as you know gitu kan. Itu juga susah buat anaknya, susah juga buat caregivernya, yang ngurusinnya juga susah karena kurang tidur, anaknya nggak pernah tidur, nangis mulu gitu kan. It was a very difficult time lah gitu. Nah dari sana mungkin part of the reason why Viola mungkin suka dengan Skin Dewi karena my inspiration tuh datangnya dari Germany actually. Oh dari Jerman? Yes. Oke. Jadi at that time lagi jalan-jalan ke Jerman. I still remember that moment. Pas sudah mau pulang dari Hamburg, kita lagi mampir dulu ke supermarket. Ada satu aisle itu dari ujung ke ujung gede banget, is like way bigger than this, ujung ke ujungnya. Rak-rak di supermarket. Rak-rak di supermarket itu semuanya kayak mungkin obat kali, I don't know what to call it, herbal medicine gitu. Tapi semua dari tanaman-tanaman, kayak tanaman apa buat apa, tanaman apa buat apa gitu. I was like, gila ini keren banget ya. I mean kalau misalkan all this plant stuff gitu, herbal ini bisa menyembuhkan common ailments lah gitu, kayak hari-hari punya penyakit gitu, mungkin sakit tenggorokan lah, apalah, flu lah, apa kayak gitu. Kenapa nggak buat kulit? So that was the first inspiration dari sana. Wow. Jadi dari situ terus dari gitu kedua my two biggest mungkin dulu pas baru mulai inspiration itu ada dua brand dari Jerman, satu nama Weleda, satu nama Dr. Hoschka. Those two were like my inspirations. Nah, dari situ baru mulai akhirnya belajar tentang skin tentang formulation dan segala macam, because even though my background is chemical engineering, formulation is totally different ya gitu kan, jadi harus sekolah lagi, belajar lagi gitu. So that's how it started. Dan Skin Dewi sendiri berarti lahir di tahun berapa? So 2014 itu di saat my second child lahir, lalu aku mulai belajar dan mulai praktek-praktek itu juga on the same year, 2014 juga. And then at 2015 mulai
masih belum serius lah ya, tapi udah mulai ini sedikit-sedikit gitu. Nah, tapi the thing is, what really inspired me the most adalah bukan bikin produk at that time pas baru mulai. Di saat mungkin pas saat itu when anak gue lahir dengan atopic dermatitis itu kan it was a very difficult time in my life lah. Maksudnya susah banget gitu because people were judging dan segala macam kan. And when I found a way untuk ngebantu dia, I felt empowered. Karena I found sekolah-sekolah yang ngajarin formulasi dan segala macam. I felt empowered. Dan dari situ gue berasa ilmu ini tuh nggak boleh disimpan. Wow. Like the only way for you to get out of your difficult situation adalah to empower yourself gitu loh. Kita nggak bisa bergantungan sama orang. Yeah. Nah dari situ jadinya gue mulai ngajar jadinya. Gue mau share gitu. Karena ini ilmu yang belum umum nih. Not a lot of people know this knowledge gitu. I want to share. Jadi dimulai dari workshop. 2015 masih semi-semi rumahan iseng-iseng gitu lah ya. Masih belum terlalu serius gitu. By 2016 lebih diseriusin lagi workshopsnya. And then with time it evolved lah gitu. Karena banyak yang aduh gue males banget ya belajar bikin-bikin kanduk-kanduk di rumah. Lu bikinin aja deh buat gue deh. Pokoknya kulit gue gini. Right. Nah kita tuh jadi kayak a lot of people with skin problems itu drawn to us gitu. Misalkan macam-macam lah, sensitive skin lah, mungkin jerawat lah dan segala macam untuk dibuatin solusi. Dimulai dari sana gitu. Akhirnya by 2018 we launch our first series of products gitu. Berarti anak lu sekarang nih yang anak kedua sudah tidak eczema lagi. Nah that's the thing though, like I said eczema itu kan is a lifelong condition. Jadi bisa trigger balik kapan aja. Ya kayak gue stres, tiba-tiba muncul lagi. Exactly. Dan dari dulu tuh to be honest ya, kalau misalnya gue lagi kena eczema ini, itu gue punya salep. Dan salepnya itu emang keras banget. Itu semacam antibiotika juga gitu, yang keras, banyak chemicalnya. Dan akhirnya gue pakein. Ya hilang sih, tapi kita jadi kecanduan atau dependent sama obat tersebut gitu. Makanya mungkin di situ Viola suka banget sama Skin Dewi karena it's organic. Dia bilang it's apa ya, herbal ya atau dan gue nggak tahu ya sebenarnya kalau misalnya dengan pakai obat salep yang keras untuk kulit itu sebenarnya baik atau enggak sih? Well, udah pasti jawabannya enggak. Tapi maksud gue, tapi kan bisa sembuh gitu. I think kuncinya ini sih. Kalau for me personally, this is my personal opinion. You need to find root cause-nya itu apa gitu loh. Problem dari dasarnya itu apa? Stres. Kalau gue stres. Oke. Nah kalau enggak, jadi biasanya kalau problem kulit yang terus-terusan ya, yang kita ngomong bertahun-tahunan, itu ada hidden, maksudnya cause-nya tuh bukan cuma satu. Biasanya ada ini dan ini dan ini dan ini. Kayak alergi sama makanan apa? Ada alergi sama makanan, mungkin stres, mungkin dan yang lain-lainnya lah gitu. Ada hormon atau apa gitu kan, hormon imbalance. Jadi itu tuh satu-satu tuh harus diberesin. Nah jadi that's what we focus on. Kalau kayak di Skin Dewi itu tuh not only kita provide solutions for the skin, tetapi kita juga mengedukasikan gitu. Oh wow. By the way, did you know that kalau ini dia juga affect your skin loh, karena dia affecting your hormone, jadi begini begitu. Kita fokusnya ke sana, because like I said, I want to empower people. Dan tujuannya adalah for people to have lasting change that lasts. Bukan cuman kayak tadi lu bilang kan, misalkan, oh ya dia kan pakai ini juga udah sembuh. Solusi sesaat. So why not gitu kan? Why not-nya karena tadi balik lagi. Di saat kita berhenti dia balik lagi. Makanya jadi dependent so and so forth. Dan gitu lebih kan. parahnya lagi, gue pakai sekali itu cepet sembuhnya. Tapi kali ini jadi kebal sama obatnya. Nah itu dia. Akhirnya gue harus pakai beberapa hari baru hilang gitu. Betul. Jadi kan makin lama dosisnya tambah naik gitu betul, kan. Betul. That's the other problem. That's the other side of it. Nah, Weni sendiri akhirnya menemukan Skin Dewi dan katanya tadi united by eczema. Itu eczema friendship. Itu what happened kalau misalnya gue boleh tahu? Jadi sebenarnya gue sendiri juga punya atopik kan. Atopic dermatitis itu juga eczema. Jadi eczema ini kan ada banyak jenisnya. Nah, kalau punya gue itu atopic dermatitis dan itu di telapak kaki. It's been years waktu gue kenal Dewi itu kayaknya udah tahun ke-7. Tahun ke-7 lo eczema itu berarti bukan dari kecil ya? Bukan. Kalau yang punya gue bukan dari kecil gitu. Jadi it was very painful dan makin besar.
Nah akhirnya makin luas. Menjalar misalnya dari telapak. Jadi dari akhirnya telapak tadinya cuma di satu titik, ini makin lama dia makin lebar sampai ke samping-samping. Jadi akhirnya ketika pakai sepatu sakit banget karena kan batasan sepatu tuh di sini gitu ya. Selalu kebesat dan kebesat. Dan berdarah ya. Dan berdarah-darah gitu loh. Dan yang paling lama-lama itu jadi sangat mengganggu. Gini, kalau misalnya cuma pakai sepatu dan sakit, itu gue bisa tahan. Gue bisa tahanin and I still can do my work gitu loh. Tapi yang paling gak bisa ditahan adalah ketika tidur. Ketika tidur seringkali gue nggak sadar, gue dalam tidur gue garuk saking dia gatel banget, gue garuk. Itu gue kebangun ketika udah perih, udah berdarah-darah dan tangan gue tuh udah darah semua. Jadi it becomes like, dan eczema itu kan semakin digaruk, satu semakin enak, kedua semakin parah. Gitu. Jadi akhirnya ngobrol sama temen, terus ada temen yang ngomong, dia bilang ini kan coba lu ngomong sama Dewi deh gitu. Dewi itu yang punya Skin Dewi. Nah dia tuh bikin Skin Dewi karena anaknya eksim. Jadilah gue kontak, I forgot I got your number atau I DM gitu, and then kita meet up gitu loh, kita ketemuan. Jadi ternyata dari situ dia suka sama gue. Oh, ya dan lu suka sama Brad-nya? Look at my face. Nah, jadi dari situ ternyata selain ngobrolin eczema, ngobrolin Skin Dewi, kita sendiri juga cocok. Gitu. Akhirnya what happened di telapak kaki lu sekarang? Maksudnya dengan udah oke banget. Udah oke banget, udah mulus. Perlu gue tunjukkan? Enggak perlu. Tapi harus pakai terus salep atau what did you use? Jadi sama seperti yang tadi kita bahas ya, eksim itu tuh nggak ada kata sembuh gitu. Adanya dia istirahat ya dalam tanda kutip. Tapi all this time kalau misalnya dia udah muncul ada tanda-tanda sedikit mau gatel, kalau kita udah terlalu capek kan biasanya munculnya gitu dulu, ada gatelnya. Itu biasanya gue pakein kalendula gelnya Skin Dewi. Nah itu langsung instantly soothing gitu. Jadi nggak sampai dia flaring istilahnya gitu. Jadi udah nggak pernah kumat lagi. Gue sering ya kayak denger apa sih kalau misalnya skincare itu pakai chemical, pakai apa sih merkuri gitu. Gue juga gak ngerti merkuri itu bukan planet ya, nggak tahu kenapa tiba-tiba itu jadi konten buat skincare gitu maksud gue. Tapi gue penasaran ya kayak kalau misalnya it works and it's so good, kenapa nggak semua brand itu menggunakan organik sama seperti lu gitu? Kenapa ada brand-brand yang memilih untuk menggunakan bahan chemical seperti itu gitu? Mungkin gue perbaikin sedikit kalimatnya karena gatel dari tadi. Being a chemist, so everything is chemical. Everything is chemical. Even water is chemical. Even water is chemical. Water is H2O. Iya. Oke. Jadi my chemist it mean that tadi kayaknya gatel gitu. Your chemist in it's okay. Gue yes. I'm a man. So please. Tapi I know what you mean. Excuse my ignorance. Oke. Jadi bilangnya apa kalau kayak gitu? Maksudnya organik sama non-organik aja. Non-organik. Atau sintetis gitu. Kalau sintetis atau non-organik chemical. Maksudnya kalau sintetis ya buatan. Iya. Sesuatu yang dibuat dengan chemical, ngerti nggak? Sebenarnya gini, organik itu basically lo pakai sesuatu yang benar-benar herbal gitu. Bahkan dari pengolahannya, bahkan gini, natural dan organik aja beda. So in skincare industry there is synthetis, natural, organik. Organik tuh yang paling tingginya lah istilahnya gitu. Karena organik itu bahkan dari proses pengolahannya kita tidak terkena kontaminasi kayak misalnya memasukkan apa ya semacam zat-zat untuk membantu menyuling dan lain sebagainya gitu loh. Kalau natural itu bahan dasar utamanya natural, misalnya teh hijau gitu. Then it's natural, tapi pada proses ya kemungkinan masih ada campuran yang lain. Kalau organik tidak ada gitu. Gak ada campuran zat yang dibuat oleh manusia. Dibuat sintetis tuh gak ada. Gitu. Kalau sintetis dan sintetis dibuat gitu loh. Oke. Merkuri itu apa? Satu, Merkuri itu planet. Betul, terima kasih. Berarti setuju ya kita ya. Kenapa ada planet di skincare gitu? Boleh dijawab biar gak sesat. Jadi merkuri itu adalah satu chemical lah.
Jadi kalau misalkan lihat di periodic table ada tuh mercury. Tapi biasanya umumnya bukan dipakai sih, dimasukin ke dalam skincare, supposedly bisa bikin instant putih cerah kayak gitu. Kalau yang digunakan di dalam dunia skincare. Jadi gue suka bilang bahasa simpelnya ya, mercury itu lu bayangin kayak amplas gitu loh, cepet ngalusinnya gitu. Tapi keras. Dan it's illegal, nggak boleh. Illegal? Karena dia toksin. Racun. Dia racun. Efek lamanya apa emangnya? Ya mercury ini apa? Cancer gitu atau? Heavy metal, penyakit heavy metals. I don't know about cancer, maybe could be cancer. Dan yang lain-lainnya, komplikasi lain-lainnya. Tapi pada jangka panjangnya, sebetulnya jangka yang masih terhitung dan terlihat ya, itu bisa bikin kulit kayak gosong, kebakar. Jadi awal dipakai tuh cepet banget kinclongnya gitu loh. Tapi kalau dipakai lama, dalam waktu berapa tahun tuh akan kelihatan kayak gosong, kebakar. Hitam ya, hitam literally, so that's the word, gosong gitu. Tapi ya di pemakaian kayak within weeks itu udah kelihatan hasil, udah bener-bener kinclong banget gitu loh. Wow. Makanya kenapa sangat menggugah gitu loh si mercury itu. Sangat menarik kayak orang tuh ngelihat hasilnya kan, cepet gitu, without understanding the side effect gitu. Tapi to answer your question, kenapa why not everybody pakai organic aja? I think there's two factors. Jadi masih banyak pemikiran atau apa istilahnya stigma kalau apapun yang natural atau organik itu kerjanya lama. It doesn't work. Bisa works, tapi maybe it will take a long time. Gitu. Itu masih ada stigma seperti itu. Tapi we have proven that wrong. Dengan Skin Dewi banyak banget kok orang yang kaget gitu. Oh ternyata hasilnya cepat juga kok, nggak selama yang mereka pikir. Mereka pikir kan it's gonna take months and months and months, tapi ternyata enggak gitu. And the reason is because zaman dulu punya bahan-bahan natural kan masih belum banyak ya. Orang belum lari ke sana researchnya. Tapi karena demand di global itu sekarang udah besar dan demand untuk organik itu sangat-sangat besar, growth-nya itu gede banget year over year. Tentunya kan orang yang research ke sana juga tambah banyak. When you have more research, tentunya bahan baku yang available juga lebih banyak lagi because people have done the research, demand-nya ada gitu. That's why sekarang itu organik yang sekarang tuh udah bukan kayak organik maybe 10 years ago, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang opsinya tuh belum banyak bahan-bahannya. Sekarang kita udah banyak bahan-bahan yang keren-keren, yang cakep-cakep, yang hasilnya tuh bagus gitu. I think that's the biggest difference itu. Kenapa orang-orang tetap menggunakan non-organik karena murah atau bahan sintetis? Itu juga. It's cheaper, itu opsi kedua. Jujur kalau misalnya bukan karena Viola, mungkin gue sendiri nggak pernah mendengar yang namanya Skin Dewi. Gitu. Karena sekarang ini justru ketika lu mempunyai sebuah brand skincare, skincare adalah bisnis lo, sepertinya lo harus bersuara banget di sosial media. Lo kayaknya benar-benar harus bikin heboh satu jagat maya Indonesia dulu, dan habis itu antara overclaim lah atau over promise, atau mungkin menjatuhkan brand lain gitu, sehingga lo mau memperlihatkan brand lo yang paling baik dan paling benar gitu. Nah, I think itu salah satu kenapa gue mungkin nggak pernah dengar Skin Dewi, tapi gue dengar brand-brand yang lain. But that could be true. Right. Banyak orang juga soalnya yang emang di Daniel Mananta Network ini cukup aneh ya. Kita itu justru mengundang orang-orang yang tidak terdengar. Terima kasih. Di tempat lain. Gitu. I don't know itu pujian atau bukan. Yang kurang kontroversi. I'm confused now. Yang kurang kontroversial. Tapi gue penasaran aja gitu ya. Kayak kenapa kalian memilih untuk tidak mengambil jalur tersebut? Tapi you use the right word gitu. Jadi tadi kata yang Daniel gunakan kontroversial ya. Dan kontroversial itu memang bukan Skin Dewi banget. Even bahkan ya what we always say, Skin Dewi itu from the beginning kita bukan skincare brand yang commercial. The way we do things itu beda dengan the way commercial brand do things. Gak pernah kan lihat Skin Dewi collab dengan figure. Gak pernah kan lihat Skin Dewi punya brand ambassador, gitu. Dan Skin Dewi itu bahkan grow, lahir besarnya itu justru karena UGC.
user generated content. Justru itu dari testimoni orang, mulut ke mulut, dia pakai satu dia. Ya, contohnya kayak Viola suka terus semua seisi keluarganya disuruh pakai. Terus habis itu ke temen-temennya. Jadi Skin Dewi itu memang besar. Gue sendiri juga udah merekomendasikan, by the way guys. Oh, thank you. Kepada temen gue yang sekarang ini juga kemarin itu rosacea dan udah lu pakai Skin Dewi aja kayak gitu. So again like that's. Jadi kayak Skin Dewi pun besarnya justru dari situ. Jadi awal-awal Skin Dewi itu mulai bergaung ya di dunia skincare, di industri kecantikan lah gitu. Itu justru karena memang mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut akhirnya Skin Dewi punya komunitas. Jadi Skin Dewi itu sampai sekarang komunitasnya udah cukup besar. Jadi itu biasanya member masuk dan masuk tuh juga dibawa oleh satu, bawa lagi gitu loh. Jadi memang since the very beginning Skin Dewi bukan berarti kita tidak melakukan promotion atau advertisement dengan cara komersil ya, ada, tapi poin utamanya yang paling utama adalah memang UGC. Kenapa tidak melakukan promosi sekenceng brand-brand lain gitu misalnya? Lebih ke ini sih, jadi why we started this brand in the first place-nya itu kan karena pingin bantu orang, pingin empowering people. Jadi daripada energinya dipakai untuk hal-hal yang kontroversi misalkan, tapi itu nggak serve our purpose dan itu tidak dalam visi misi kita gitu. Jadi for us lebih udah kita stick to what we do best aja, which is educating people, empowering people, helping people, bantuin orang solving their skin issues. We stick with that aja. Wow, organik banget ya jadinya ya. Sama seperti itu. Betul. The way we do the marketing is very organic. Wow. Benar-benar organik sekali. Karena for me ujung-ujungnya the biggest mungkin reward for me gitu ya. Adalah when somebody tells me udahannya gitu. Aduh tempo hari gue ada gini, abis pakai ini nih, sekarang udah oke nih. Itu the biggest reward for me gitu loh. Jadi for me daripada heboh segala macam di social media maybe gitu ya, tapi itu nggak dapat personal fulfillment-nya ya. Gitu. Dan itu yang lebih penting sebenarnya. Itu yang lebih penting. I think because namanya bisnis, namanya ini there is nggak selamanya flat atau up terus gitu ya. There's ups and downs gitu kan. When it's up ya mungkin oke okay aja, tapi when it's down you need something. Kita butuh sesuatu yang keep us going. Nah yang keep us going-nya itu adalah all these thank yous gitu. Itu yang karena itu yang mengfulfill kita kan. It's what kept us kayak tiap hari oke lah, yuk kita jalanin lagi. Ayo, when things are tough kita butuh itu gitu. Gue sering bilang the biggest reward for us at the brand adalah ketika ngelihat perubahannya, ketika ngelihat hasilnya, dan kita percaya hasil itu adalah the best testimony. It's very powerful, tanpa perlu diarah-arahkan. Kita nggak perlu briefing, lo harus ngomongnya kayak gini ya, lo harus bilang ini begini dalam 3 hari. We don't need that gitu loh. Dan ketika you use that and you get the result, pasti ngomongnya juga kayak very natural, it's very organic gitu. Just like you gitu, kayak kamu lo juga pasti akan nge-recommend teman-teman, and the way you explain the brand, you already know it. Benar. Kita bahkan ada beberapa influencer gitu, misalkan yang friends lah yang kita udah kenal. Let's say we share, ada yang jerawatan, kita share our solution buat time blemish peel. Dan dia pun surprise sendiri sampai ini bukan kita yang arahin gitu ya. Dan dia akhirnya share her testimony dan dia bilang dalam waktu sekian hari itu sembuh dan waktu yang sangat pendek gitu. Lupa ada tiap hari 2 hari atau 3 hari. Ini malahan karena itu memang her experience gitu loh. Bukannya kita menjanji-janjikan overclaiming dan segala macam. Tapi itu yang kejadian ya, dia bahkan ada fotonya. Ini berapa hari lalu, ini foto sekarang. Jadi dan itu nggak dibayar? Nggak dibayar. Sebagai influencer kalian itu? No. Wow. Dan kita nggak pernah nge-brief ya. Maksudnya dari marketing timnya Skin Dewi nggak pernah nge-brief kayak harus bilang beres dalam berapa hari, bagus dalam berapa hari, gak pernah. Makanya kayak sebenarnya kita juga sangat bangga gitu. Kita sangat bangga ngelihat Skin Dewi di tengah maraknya ya, di tengah huru hara dunia skincare sekarang gitu loh. Di saat kayak overclaim is everywhere, konsumen bingung harus percaya kepada siapa. Skin Dewi tuh baru minggu lalu ya, I think ya. Minggu lalu kami diundang untuk berbicara mengenai standar yang baik untuk melakukan klaim pada sebuah brand. Dan itu kehormatan banget buat kita ya. Kita boleh bicara di Female Daily, kita boleh bicara di sebuah forum kecantikan terbesar di Indonesia bersama dengan Badan POM.
What? Yeah. Sama Bepomnya juga? Yes, sama Bepom. Satu panggung gitu sama Bepom? Sebelahan. Oh wow. Oh, jadi itu kayak dapat pengakuan banget sih. Bahkan ya memang pertanyaannya pun kita ditanya bagaimana cara membuat klaim yang baik actually gitu. Oke. Bagaimana cara membuat klaim yang baik? Cara membuat klaim yang baik basically ya you just be honest. Oke. I don't have other answer. We do not have any other answer. It's just be honest gitu. Dan kita memang nggak pernah menjanjikan dalam berapa hari gitu. And dan juga I think part of it juga karena in the R&D process kan ini kan most of the formulations kan come from me gitu ya. Walaupun sekarang I have a team sih gitu. Tapi dulu awal-awal kan it was mostly myself that do the formulation. Dan kita tuh bener-bener put in a lot of time and effort untuk pelajarin semua bahan-bahannya. Dia tuh paling baik bekerja di sekian %. Lalu kita coba lagi, kita trial lagi. It's that prosesnya itu loh gitu. Maksudnya kita nggak buru-buru. Oke, setiap bulan launching 10 produk, bulan depan launching lagi 5 produk. Kita nggak buru-buru di situnya gitu. Kita bener-bener take our time, coba lagi, tes lagi. Oh masih kurang ini ya, oke tweak lagi, ganti lagi, coba lagi. R&D prosesnya itu panjang. Jadi because what I want is di saat kita launching ini produk, kita udah yakin gitu dia tuh bisa deliver resultnya. Wow. Gitu. Dan Daniel harus tahu kayak contoh produk yang terbaru yang kita launching ya, our elderflower cream itu anti-aging cream. Jadi anti-aging cream itu kita developnya berapa lama? Dewi developnya untuk ngutak-ngatik dan semua itu 6 tahun, almost 6 years. What? Okay. Almost 6 years. Tapi ya we are very happy to see the result. Yes. Dalam nggak sampai 3 minggu ya, sold out. Wow. Iya. Yeah. Oke, gue kayaknya perlu nggak? Viola suka banget. Gue kirimin dia. Tapi saking bagusnya dia nggak mau bagi sama. Dia keep saying she love it. Oke. Gak apa-apa, suaminya aja yang aging gracefully. Istri gue yang anti-aging. It's okay. Oke, wow. Tapi itu developnya 6 tahun. Almost 6 years. Wow. Jadi itu awalnya I developed that product for my mom. Jadi mamaku itu, ya of course dia lebih matured lah ya. She's already in her 60s, sekarang kan udah masuk ke early 70s gitu. Jadi pas awal mulanya kan kita cuma punya yang ginkgo cream for firming dan anti-aging segala macam. Tapi nggak cukup buat dia gitu, karena she's kulitnya jauh lebih kering, udah lebih banyak keriput gitu kan. Dia bilang, tolong dong buatin sesuatu buat mama, karena yang ini kurang nendang nih gitu. Memang itu bukan diformulasikan untuk usia dia gitu kan. Dan akhirnya ya udah mulai dibikin, mulai ditweak dan hasilnya tuh gila banget gitu. Dan bisa kayak yang ada beberapa foto, she has like fine lines di daerah dahi, di daerah mana. Tadinya tebel banget, itu tipis. Wow. Memudar. Garisnya tuh kayak memudar, nggak hilang. Iya. Tapi memudar. hampir nggak kelihatan gitu loh. Kayak wow, ini gila banget hasilnya. Terus kulitnya dia yang namanya older skin kan biasanya lebih kering dan lebih inilah ya. Itu tuh bisa kayak seger dan kenceng banget dan glowing banget gitu. Wow. Tapi ya itu it takes time gitu. Maksudnya nanti ditweak lagi. Kayaknya kurang ini deh. Ini kayak kurang lembab deh. Kayak kurang, kayak we keep tweaking it sampai to the point yang udah jangan deh papain lagi. Udah bagus banget ini. Gitu. Sampai kayak udah titik itu. Dan ini lu bisa bereksperimentasi seperti ini karena lu punya R&D lab sendiri. Betul. Gitu. Dan I don't know, kalian sendiri itu produce di mana? Di China kah? Atau di India kah? Like where? Jadi sekarang kita sudah punya our own facility. Tentunya kita punya our own R&D lab dan juga kita punya our own production facility. Ya, jadi basically kita punya pabrik sendiri. Sama research and developmentnya di dalam pabrik tersebut? Betul. Betul. Ini Indonesia semua? Ya. Semua di Indonesia. Jadi kita punya pabrik, kalau barang Skin Dewi of course kita kerjakan di pabrik sendiri. Dan kita pun menerima maklon basically. Jadi Skin Daniel? Bisa banget. Tinggal kasih tahu mau apa, terima beres. Pakai merkuri bisa? Tidak bisa. Oke, jadi maklonnya itu tetap ada boundariesnya ya? Iya, nggak bisa pakai. Kita ngikut standar Bepom tidak boleh ada merkuri ya Nil. Kalau kan digeruduk, rolling door-nya tutup. Tapi gue penasaran deh. Lu tadi bilang bahwa pertama kali lu ketemu sama Dewi itu sebenarnya untuk masalah yang lu punya dari eksima yang lu punya gitu kan. Nah, sampai akhirnya ternyata tiba-tiba lu sekarang jadi business partner dan CMO buat Skin Dewi.
itu perjalanannya seperti apa? Karena bukannya apa nih ya, kayak gue kalau misalnya ada orang datang ke gue dan pertama nyari solusi sama gue, abis itu mendadak minta jadi business partner gitu, gue kayak you know, atau misalnya kita temenan udah asik banget, kayaknya aneh deh kalau misalnya gue berteman sama dia, sekarang gue jadiin dia business partner gue, nanti kita bisa gak temenan lagi nih, kayak gitu. So, itu cerita gimana sih? Gue penasaran deh sama kalian hubungan. Tapi sebenarnya kalau dari pertemanan ke partner itu ada jeda berapa tahun ya. Jadi kita berteman dulu berapa tahun gitu. Sampai satu titik, ya of course kalau kita catch up, kita tuh bukan quantity friend, kita quality friend. Jadi ketemunya tuh gak ya rutin seminggu sekali atau apa gitu ya. Tapi kita selalu punya waktu untuk catch up gitu loh. Dan setiap kita catch up kan pasti yang kita obrolin tuh banyak gitu. Ada urusan keluarga lah, urusan pribadi lah, sampai ke urusan bisnis gitu loh. Until one point I guess ya, Dewi mulai ngomong soal kerjaan. Ya, jadi sebenarnya juga awalnya kita lagi ngomongin soal pribadi gitu loh. Terus kalau nggak salah gue nanya how's business gitu. Sebenarnya masuknya dari situ. Jadi dari situ kita ngobrol-ngobrol, akhirnya jadi business talk. Terus itu juga nggak langsung. Actually Dewi mempropose gitu. Dewi mempropose itu juga nggak langsung sih. After kita ngobrol, Dewi hinting kalau dia tuh sedang looking for partner. Looking for partner for business. Tapi gitu. Looking for partner for business bukan specifically Weni kan? Mungkin dia betul, bukan. Lagi looking for a business partner. Gitu. Tapi it could be anyone. Kalau misalnya ada partner cariin gue dong, kayak gitu misalnya. Iya, lebih kayak gitu, lebih ke cari informasi. Terus kita ngobrol-ngobrol dan karena kan memang kalau professional background ya gue ini kan memang juga consultant kan, marketing consultant. Jadi kita ngobrol ada problem apa di Skin Dewi, and for me gini ya, dari dulu tuh gue selalu berasa Skin Dewi itu punya potensi yang bagus banget gitu loh. Tapi again, Skin Dewi itu kan karena memang bukan brand yang kontroversial seperti yang Daniel bilang. Kalau di luar dari scope-nya beauty industry, memang nggak tentu semua orang tahu gitu loh. Jadi dari situ ketika Dewi ngobrol, dia punya problem waktu itu ya di Skin Dewi, terus dia juga lagi looking for partner. Actually pertama gue itu jump into help. Ada masalah apa sih di dalam, di ranah marketing dan lain sebagainya gitu loh. Terus setelah beberapa saat, Dewi mempropose gitu, mau nggak partneran sama gue gitu. Jadi itu juga took me quite sometimes ya to say yes gitu loh. Itu sebenarnya gini, I was contemplating gitu, karena biar gimana pun sebenarnya dari dulu kan emang cita-cita gue punya cita-cita gue pengen jadi entrepreneur gitu loh. Tapi walaupun proposal itu sudah datang, buat gue tuh I have a lot of fear gitu loh. Kayak, a lot of fear. Ketakutan. Takut gitu loh. Ya of course pastilah ketakutan paling standar dan basic. I mean gini, I love Dewi gitu ya. I love Dewi that I don't want to ruin our friendship. Kita hari ini di sini damai ya. Damai banget sih tumben. Iya, jadi ya ketakutan pertama of course I don't want to ruin our friendship because I love her gitu. Jadi itu satu. Tapi kemudian yang kedua adalah of course ada juga ketakutan what if kalau gua nggak make it. Nggak perform. Bukan nggak performnya, tapi lebih ke what if gua tidak membawa perubahan gitu loh. Kalau perform ya of course kita bisa do something ya to make it better. Tapi kalau nggak sesuai dengan target atau goal di kepala berdua dan atau ekspektasinya Dewi gitu dan lain sebagainya lah. Maksudnya banyak ketakutan gitu loh. Sampai akhirnya gue ngobrol sama satu teman dan I think he give me a very good advice and it's full of wisdom gitu loh. Dan I pray for it. Dan I feel like I have this peace gitu loh. Akhirnya ya udah gue bilang ke Dewi, oke deh gue join, let's do this together gitu. Like you can put the ring on me. Buset, mau dikawinin banget. Ya, oke. Nah itu dari perspektifnya Weni nih ya. Tapi kalau misalnya dari Dewi sendiri, ketika sudah berteman dengan Weni, kenapa akhirnya ya deh gak apa-apa deh gue akan memilih Weni sebagai bisnis partner gue. Walaupun, dan apalagi Skin Dewi is your baby. Kadang-kadang untuk sharing our baby to someone itu kayaknya sebagai founder tuh punya idealis tersendiri gitu kan. Tapi justru that's the reason why. Because of itu ya, as a founder sharing our baby, jadi harus pilih orang yang tepat gitu kan. Jadi at that time for me lebih ke I think banyak founder atau solopreneur ini yang akan run into this
pengalaman lah ya. Okay. As they keep going sampai satu saat tuh either mereka berasa burn out atau mereka berasa lonely gitu kan. Jadi mereka pingin looking for me anyway gitu. I was looking for someone yang bisa sharing journey-nya bersama gitu. Karena kayaknya bosennya sendiri terus gitu. Plus kan namanya kita manusia itu, this is what I learned, adalah kita punya limitasi. Kita punya our strength sama our weakness. Being my own pas solopreneur gitu ya, karena I'm the only founder, jadinya harus belajar banyak hal yang tadinya sebenarnya not my strength. Karena nggak punya pilihan lain kan, I have to learn it. Tapi bukan berarti I like it. Dilakukan karena terpaksa, gak ada opsi lain gitu. Jadi harusnya dikerjain. Tapi over time, itu tuh justru yang mengkikis energi kita. Lama-lama kayak, aduh gue enak banget nih kerjain yang ini. Because I don't enjoy it. Mau gak mau apa yang harus dikerjain. Betul. Gitu. Nah at the same time, kayaknya daripada kita lama-lama burn out sendiri, which is what happened to me. Burn out parah banget. Karena I keep doing something yang I don't enjoy, malahan yang I enjoy malah nggak punya waktu untuk kerjain gitu, karena lebih banyak solving things yang what I don't enjoy gitu. Dari sana the biggest lessonnya adalah daripada gitu mendingan stick with what you're good at, what you're passionate about, and what you're sebenarnya emang maunya di sana, your strength. Yang lainnya cari orang yang kerjain. Nah tapi kan orang yang kerjainnya kan harus orang yang tepat gitu. This is what I learned. Dan akhirnya makanya dari situ gue mulai lihat, oke, bagian sini gue suka, bagian sini gue nggak suka nih gitu. Dari situ jadi mulai lihat-lihat lagi, oke, kalau gitu better gue cari bisnis partner yang memang love, passion banget kerjaan yang bagian sini. Yang bagian sini dia nggak kerjain nggak apa-apa, gue yang kerjain karena gue suka gitu. Tapi bagian sini gue cari orang yang emang passionate di situ. Nah in that case ya at that time lebih ke marketing and sales gitu. Akhirnya long story short lagi ngobrol ketemu sama Weni, catching up, lagi pandemi ya, dan segala macam. Terus akhirnya kayak, ya tadi dia udah cerita gitu kan, kayak lo lagi ada apa nih gini-gini, yaudah sih coba deh let me help gitu. Mulainya dari sana. Oke. Dan sampai akhirnya ngerasa kalau Weni itu adalah the one to put the ring on. The business partner yang memang sudah terpilih. Itu apa syarat-syarat dan ketentuannya? Satu, I think dia get it. She gets the brand, she gets the vision and the mission. Gitu. Yang balik lagi mungkin nggak semua orang bisa get it gitu kan. Dia tuh bisa get the essence of Skin Dewi. Kita tes. What is the vision and mission? Gue gak mau diujianin gini, gue takut. What is the vision and mission of Skin Dewi dan? Aku memilih tidak menjawab karena itu rahasia perusahaan. Ya, tapi visi misinya Skin Dewi apa emangnya? Tadi udah bilang to create lasting change. To create lasting change. Oke. Jadi gini di Skin Dewi itu kita punya we call it like slogan lah ya. It's truly cares gitu. Jadi truly cares. Truly cares dan kita mau jangka panjangnya bikin kamu tuh confident in your own skin. Wow, so good. Oke. Jadi kita nggak mau mengubah apapun dari hidupmu, istilahnya kita nggak mau mengubah apapun, tapi kita mau menjadi solusi untuk problemmu. Gitu. Dan kita benar-benar truly cares, just like what Dewi said gitu. Kayak kita sampai hari ini dari Skin Dewi lahir sampai hari ini kita tuh punya our team yang ngurusin konsultasi benar-benar one by one. Send us your picture, tell us how do you do your diet and everything. Gimana caranya kalau misalnya ini ada murid-murid sekolah sukses kita yang mungkin mempunyai masalah kulit, tapi mereka pengen konsultasi dan WhatsApp ke kalian gitu? Iya, boleh langsung ke nomor ini. Atau sebenarnya ya kalau cara gampangnya go to our Instagram page ya @skindewi, terus di situ ada link tree, langsung diklik aja. Oke. Tapi menarik ya, gara-gara tadi nih gue jadi kepikiran gitu karena lo ada konsultasi juga gitu, dan kayaknya kalau misalnya ada orang punya masalah sama kulitnya, kalian justru malah memberikan solusi melalui skincare kalian gitu. Nah, Skin Dewi ini kayak nggak tahu ya, beda aja dengan tren yang sekarang lagi ada gitu. Kayaknya apa sih itu yang untuk anti aging itu mereka pakai apa namanya? Retinol. Oh, oke. Retinol gue pikir itu mata. Retina. Gue pikir
gue sampai ini apa sih pada ribut retinol gitu. Gue bener, ini ada orang bermasalah sama matanya, kenapa gitu. Ternyata nggak ada hubungan sama mata sama sekali. Retinol itu ternyata apa itu, zat apa sintetis? Vitamin A. Vitamin A. Nama panggungnya vitamin A. Nama panggungnya vitamin A. Apa gunanya dia di skincare? Lu aja kalau itu. Jadi retinol itu dipakai untuk beberapa fungsi. Satu, dia untuk mencerahkan juga. Dua, juga untuk anti-aging juga. Jadi ada banyak, it has many purposes lah. Oke. Dan tapi itu sintetis, bukan organik. Most of it, yes, itu sintetis. Tapi sebenarnya retinol itu kan turunan dari vitamin A. Vitamin A itu kan sebenarnya ada di mana-mana ya. Seperti dari kalau kita makan carrot. Ya kan. Jadi sebenarnya. Oh, jadi kalau misalnya kita pakai retinol di sini, pandangan mata kita juga lebih bagus. Nggak begitu sih konsepnya ya. Oke. Tapi we appreciate it. Thank you. Good try. Thank you for trying. Nice try. Thank you for trying. Vitamin A for effort. Yes, thank you. Jadi kalian juga menggunakan retinol kah di anti-aging ini? Enggak, we don't use retinol, tapi kita menggunakan bahan-bahan yang pada bahan dasarnya turunannya itu tuh ada vitamin A-nya. Oke. Ya, tapi kita nggak pakai retinolnya. Tapi untuk menjawab Daniel ya, lebih ke menjawab Daniel kayak misalnya di luaran ketika orang ngomong retinol, kenapa sih Skin Dewi, lu kan juga skincare brand, kok lu nggak ikutan the trend gitu ya. Jadi sebenarnya kalau untuk menjawab itu, basically kembali lagi Skin Dewi itu membuat produk itu memang lebih ke solusi. Skin Dewi itu membuat produk itu memang untuk solving problem yang orang lagi ada gitu loh. Dan basically produk-produk kita itu produk-produk new development kita itu tuh memang based on what our user actually kebutuhannya user kita gitu loh. Jadi kan kita itu bahkan sampai sekarang ya kita tuh rutin ngecek gitu loh, kayak feedback, komen, apapun lah pesannya ya, dan kayak kebutuhan orang-orang itu kita cek, dan dari situ biasanya kita ngedevelop produk baru lagi. Jadi kita itu tidak necessarily ngikutin tren yang ada sih. Gitu. Oke. Produk paling barunya adalah si anti-aging ini? Iya, jadi at the moment sebenarnya produk terhitung produk paling baru itu sebetulnya yang pertama ada our eye serum gitu. Jadi gini, ada alasannya pun kenapa kita bikinnya eye serum, bukan eye cream gitu ya. Di saat semua orang ya, kalau misalnya lo lihat di mana-mana mostly it's eye cream, it's not eye serum gitu. Kenapa kita bikin eye serum? Karena banyak sekali ya kita dapat curhat dari our customer, mereka itu punya milia di bawah mata itu kayak milia itu kayak titik-titik seperti jerawat tapi bukan jerawat. Jadi kayak tumpukan lemak gitu. Tumpukan lemak di bawah mata. Nah, itu kenapa terjadi? Karena area bawah mata, area kulit di bawah mata itu kan area kulit yang tipis. Jadi kalau misalnya kita pakai produk terlalu rich, biasa ada penumpukan. Maka dari Skin Dewi kita memberikan solusi, kita bikininnya serum aja. Jadi lebih tipis, lebih thin gitu. Contohnya itu. Terus produk paling baru yang baru launching dan sold out itu adalah our elderflower cream. Itu yang tadi anti-aging cream. Itu juga sama, karena ya kita mendengar kebutuhan our customers gitu loh. Ketika mereka pakai our anti-aging cream ginkgo biloba, tapi kok kayaknya kurang ya. Maksudnya tidak lagi memenuhi kebutuhan. Maka we develop again gitu loh. Dan kayak sekarang yang akan segera launching, kami bawakan juga buat Daniel Mananta. Jadi ini ada amenitiesnya kita. Tapi mungkin tadi sedikit ralat yang lu bilang ginkgo-nya tidak cukup. Jadi sebenarnya gini, a lot of our clients itu, our loyal clients itu kan mereka udah pakai bertahun-tahun gitu. Si anti-aging ini? Iya, maksudnya klien-kliennya kita gitu kan. Jadi maksudnya mungkin anti-aging dengan brand lain? No, yang pakai ginkgo tadi. Kan mereka udah stick with us kan udah bertahun-tahun. Nah, makin bertahun itu kan umur juga bertambah gitu. Kondisi kulit juga berubah. Jadi maybe pas mereka mulai masih baru let's say 30s gitu. Mungkin sekarang udah masuk ke angka 40s. Nah, kebutuhan kulit tuh udah beda gitu. Jadi that's why mereka butuh kayak something else nih yang lebih jos gitu. Yang bilangnya dosisnya lebih tinggi, tapi bukan dosisnya lebih tinggi sih, karena secara formulasi itu totally different. Jadi benar-benar kita buat sesuai kebutuhan orang gitu loh. Jadi kita bukan ngikutin tren. Susah gak sih berbisnis sesuatu yang idealis banget dan gak ngikutin tren, tapi ya
you need to run, dapur harus ngebul terus gitu. How is that for you guys? Sebenarnya dibilang susah sih enggak. Karena ujung-ujungnya yang penting you know who you are serving. Target orangnya siapa gitu. Itu yang paling penting. Biasanya tuh yang bikin susah adalah kita idealis tapi nggak ada pasarnya gitu. Nggak ada needs-nya gitu kan. Sehingga dan it's a struggle gitu. Tapi kalau misalkan kita clear market kita siapa, who are we serving, dan kita memang benar bikin solusi untuk kebutuhan mereka, bukannya kita idealis karena kita mau bikin whatever we want gitu kan. Jadi poinnya tuh bukan kita, bukan produk, tapi the clients that we are serving. Selama solusinya itu nyampe dan kebutuhannya itu bisa dipenuhi, then it should not be a struggle. Jadi untuk nambahin sebenarnya gini ya, idealis in terms bukan idealis kemauan kita, tapi idealis stick to the core of the brand gitu. Kita mau ini organik, kita mau ini natural, kita mau ini menjadi aman bagi teman-teman kita. Karena banyak sekali teman-teman Skin Dewi ini kan yang punya permasalahan kulit sensitif. Daniel punya, Weni juga punya gitu loh. Dan ini kan sangat sulit sekali ya gitu. Jadi kayak contohnya gini, kita bikin sabun mandi, kita bikin basically amenity set lah dari sabun. Ini akan segera launching dan kita bawakan juga buat Daniel. Thank you. Jadi ada kayak sampo, sabun, lotion, basically amenities from really? head to toe. Sampai sampo pun juga ada sekarang. Karena teman-teman kita yang punya permasalahan dengan kulit, eksim, ya kulit kepala kan juga kulit ya. Jadi kadang mencari sampo juga struggle banget gitu. That's true. Itu benar. Iya, jadi kayak contohnya kita bikin amenities ini juga untuk menjawab kebutuhan konsumennya kita gitu. That's so good. Jadi kalau dibilang idealis sebenarnya toh bukan idealisnya kemauan kita, tapi idealismenya brand, yaitu kita mau selalu menjadi brand yang comply ya, tetap mengikuti aturan-aturan yang ada, kita tahu siapa yang kita serve gitu. Jadi idealisnya itu sejauh ini tidak membawa kesulitan gitu loh, actually Karena market itu akan selalu ada. Kayak gue sih, to be honest ya, karena gue sampai odol gue aja untuk sensitive teeth gitu, dan sabun yang gue pakai, gue baru tahu nih kalau misalnya Skin Dewi ada sabunnya juga gitu, tapi sabun yang gue pakai itu juga untuk sensitive skin. Gue juga ngomong sama Viola, I have a sensitive heart. Dia harus hati-hati banget sama hati gue. Jadi gue orangnya sensitif banget gitu. Jadi maksud gue ini memang apa ya? Memang sensitif. Gue pengen masuk gini, wih di SNK kita bisa bikin dia apa ya buat hati? Bau, dia hot bau. Buat hati itu apa ya? Salep hati. Sorry, kalian skincare bukan heart care ya. Udah jangan khawatir, that's not your problem. Don't try to solve. Don't try to solve it, not your problem. You know, hanya Tuhan yang bisa merubah hati gue yang sensitif ini menjadi hati yang but anyway, jadi gue ngerasa kayak gue adalah market lu banget. Sayangnya namanya terlalu perempuan gitu. Jadi gue sempet bilang sama Viola kalau misalnya gue punya masalah sama eksim di bibir gitu. Jadi ketika tadinya di jari gue, di tangan gue kering, sekarang tiba-tiba muncul di bibir, di ujung bibir, dan setiap kali gue makan begitu buka mulut berdarah. Kulitnya robek gitu. Jadi kayak baru mau makan gitu. Jadi gue makan tuh kayak harus pelan-pelan banget ya. Tapi susah, gue makan lahap banget kayak gitu. Jadi akhirnya suka berdarah gitu kulit gue. Nah akhirnya Viola bilang, udah lu pakai ini nih Skin Dewi gitu kan. Gue bilang yaudah, dan ini sedikit rahasia saja, kalau misalnya gue sendiri kemana-mana sekarang udah bawa lip glossnya. Terima kasih Denny. Bukan lip gloss, lip balm bilangnya, lip balmnya Skin Dewi gitu. Cuman kalau misalnya gue makainya ya di ngumpet-ngumpet gitu kan, karena kalau misalnya ada orang nanya, lu pakai lip balm merek apa? Skin Dewi. Sorry apa? Skin Dewi. Kayaknya cewek banget gitu kan, karena kalian nggak ada produk lain yang cowok gitu. Actually kan produk kita unisex. Sorry benar. Tapi the good thing is, mungkin emang karena produknya perempuan banget, tapi still nggak laki, nggak perempuan, kita mungkin punya kulit juga gitu ya. Kita punya kulit, sehingga what works untuk kulit
gue akhirnya gue sampai hari ini nggak ada masalah lagi sama si eczema yang ada di ujung bibir ini gitu. Jadi thank you by the way, karena dulu ketika gue pergi ke dokter kulit, dokternya aja bilang ini obat keras banget, jangan pernah pakai sering-sering gitu. Tapi gue bilang job gue adalah seorang presenter. Bahkan di beberapa shot gitu ya, orang bisa ngelihat ini sedikit putih di ujung sini, udah sedikit putih dan berdarah gitu, ada beset-beset gitu, kulitnya saking keringnya kemana-mana gitu ya, jadi kayak apa sih, serbuk-serbuk kulit gitu lah di pinggir mulut. Nah, dan akhirnya dokternya bilang kayak iya jangan sering dipakai, disalep gitu. Tapi nggak bisa dok, saya harus pakai, kalau enggak yang ada ya saya nggak bisa tampil di TV gitu misalnya. Nah akhirnya Viola yang bilang lu pakai yang organik aja gitu. Mungkin ini nggak keras dan mungkin bisa menyembuhkan, dan thank God and thank you sembuh gitu. Sampai problem bibir gue ini mungkin terakhir gue I even forgot, kayak 3 atau 4 bulan yang lalu, dan sampai sekarang udah nggak muncul lagi. So thank you guys. Oh, thank you Daniel, so happy for you. Please produk lain cowoknya, please. Biar gue kalau misalnya ngasih lihat Skin Dewa. Skin, ya, enggak juga sih, agak cringe gue. Tapi nama gue Dewanti sih. Oh gitu, bisa juga. Tapi anyway gini, nah itu contoh yang Daniel ceritain tadi. Ya actually itu yang kita lakukan di Skin Dewi gitu loh. Ketika 3-4 bulan lalu Daniel ngalamin eczema di bibir, itu kan sebenarnya Viola reach out to me. Dan jadi waktu itu gue sempet ngasih tahu ya, gue sempet cerita ke Dewi ya, dan gue sempet ngasih blendnya apa aja gitu loh. Dan ketika dipakai, nah ini contohnya gitu loh. Ini yang kita lakukan, not Daniel only, tapi ke semua customer Skin Dewi kita melakukan itu gitu. Wow, dan kalian bisa konsultasi ke WhatsApp yang ada di screen ini again. Langsung aja dihubungin guys gitu kan. Jadi kan tadi kita udah ngomongin tentang kalau misalnya kalian idealis dengan visi kalian sendiri. Tapi kalau misalnya kalian sangat idealis dengan visi kalian, yaitu to stay organic, dan untuk bikin organic itu nggak bisa bikin untuk mass market dengan harga murah, tinggal pakai zat sintetis aja, dan habis itu memuaskan mass market. Kalian mempunyai mungkin harga yang beda lah dengan harga lain gitu ya. Nah, walaupun menurut gue, sorry banget nih ya, gue harus tambahin juga, harga kalian menurut gue masih sangat terjangkau dibandingin harga produk skincare luar negeri gitu, right. Dan apalagi skincare luar negeri yang organik itu lebih berkali-kali lipat gitu maksud gue. Ya kan? Tapi jadi maksud gue sebenarnya kalau misalnya dibandinginnya dengan produk skincare di Indonesia yang menggunakan zat sintetis, yes it's more premium gitu. Tapi kalau dibandinginnya sama produk skincare luar negeri, I think masih terjangkau banget gitu ya. Nah, jadi balik lagi pertanyaan gue, kalian tuh gimana survive dan gimana bersaingnya dengan skincare sekarang ini yang mungkin secara harga ya tidak premium dan lebih terjangkau gitu dibandingin sama kalian gitu. Memang itu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke Skin Dewi gitu loh. Tapi jawabannya kenapa dianggap bersaing ya gitu loh. Karena buat kita setiap brand, setiap produk itu memang punya kebutuhan dan marketnya masing-masing. Bahkan gini, di dalam industri ini justru bisa saling mensupport ya. Dan saling melengkapi gitu loh. Jadi kayak banyak variasi. Istilah gini loh Neil, kayak satu restoran tuh gak bisa meng-cater semua orang yang lapar juga kan. That's true. Jadi butuh restoran-restoran lain juga gitu. Dan satu lagi, sepinter-pinternya kita masak, seenak-enakan masakan kita, belum tentu semua orang suka. So good. Yeah. Jadi bahkan ketika customer kita bertanya, kalau misalnya aku pakai krimnya Skin Dewi tapi serumnya pakai ini boleh nggak? Kadang kita cuma bantu liatin dan kita bilang silakan lanjutin aja, gitu loh. Jadi kita tidak melihat itu sebuah persaingan tapi justru kebutuhannya, gitu. Kita hanya menjawab kebutuhannya, gitu. Wow, oke. Sekarang nih produk skincare tuh kayaknya ribuan, banyak banget. Sampai gue ngerasa sepertinya semudah itu untuk bikin skincare. Lu tinggal tanya ChatGPT, how to start your own skincare brand,
abis itu dikasih tuh untuk misalnya male, untuk gue deh misalnya male, gue suka sport, abis itu gue pengen gue di atas 40, kira-kira gue pengen bikin skincare sendiri gitu. What should I do untuk target market gue yang segitu? Dikasih tuh semuanya. Kayak segampang dan semudah itu. Gue tinggal beli ke China atau gue beli ke India gitu misalnya. Kita cari aja siapa yang bikin, ada white label. Dan habis itu tinggal gue tempelin aja Daniel Manantas Skincare gitu. You know, and stuff like that gitu. Emangnya semudah itu ya bikin skincare? Jadi gini, kita punya pabrik yang menerima maklon ya. Gitu. Okay. Jadi of course kalau ditanya apakah semudah itu bikin skincare, iya, you just tell us gitu. Your budget berapa? Basically gitu ya. Tapi bahkan kita sering bilang ke klien kita, mapping yang benar, planning yang benar, harus punya strategi. Karena bikin skincare itu mudah, jualannya belum tentu mudah. Oke. Make sense. Kenapa menurut kalian bagaimana supaya jualannya bisa sustain? Apa rahasia Skin Dewi supaya jualannya sendiri bisa terus sustain? I think kalau dilihat kan, as you said, maksudnya skincare itu menjamur banget, kayak setiap hari there's another new brand, there's another new product gitu. Tapi kalau dilihat juga yang baru datangnya cepat, perginya juga cepat gitu kan. I think kuncinya itu adalah for me anyway ya. Jangan mulai sesuatu karena ngelihat tren doang atau segala macam without a clear focus gitu. Sebenarnya ini bisnis tuh mau diapain, mau dibawanya kemana, udah ada rencananya belum, dan most importantly, do you know why you want to start the business gitu. Karena yang seperti tadi gue cerita gitu, pas lagi enak sih semuanya enak, happy aja, tapi begitu susah itu akan diuji banget tuh kita punya why-nya itu kan. And when you don't have a big enough why, pasti udah deh, I give up, kerjaan yang lain aja gitu. Makanya banyak yang datang, banyak yang pergi juga. Tapi kalau in order to sustain, satu, be very clear on why you want to start in the first place. Kedua, itu bisnisnya tuh mappingnya kemana. Jadi banyak orang yang mau masuk ke bisnis ini, oh yaudah deh bikin aja ini krem putih, ini udah gitu. Tapi without having any clarity, sebenarnya tuh target marketnya siapa, mau dibawa kemana brandnya, brandingnya tuh seperti apa, nanti setelah produk yang ini launching, nextnya mau dibawanya kemana, kebutuhannya apa, itu nggak bener-bener dipikirin gitu loh. Mereka cuma pikir yaudah nanti baru dipikirin aja, nggak bisa. Makanya banyak yang gitu kan, kayak satu barang hit, wah meledak, udah gitu they stuck, mereka nggak tahu mau bikin apa lagi, udah bingung gitu loh, karena nggak dipikirin dari awal kebutuhannya tuh apa, marketnya tuh siapa, yang they serve tuh siapa. Akhirnya lama-lama ya udah declining lagi gitu. I think be very clear itunya semua sih yang baru bisa sustain ya. Iya, dan kadang juga orang seringkali ini ya panik lihat tren gitu, kayak berasa harus ikut gitu loh. Padahal bisa jadi itu nggak sesuai dengan visi misi mereka, nggak sesuai dengan brand identity dan karakter produknya, tapi maksa just because of the trend gitu. One more thing juga to add adalah yang sering kali terjadi. I think not just skincare lah, di mana-mana di business in apapun juga. Pas mereka mulai, they're clear on who they are, who they want to serve. Awalnya tuh clear. Begitu waktu berjalan kan you get tested ya, ada angin lewat, ada segala macam gitu kan, you get tested. Terus kita mulai nengok nih, si itu enak banget tuh, dia caranya gini, si Ono kayak gitu. Mereka mulai goyang, akhirnya mereka mulai ngikutin kanan, ntar mereka ngikutin kiri, ntar mereka ngikutin kanan. Akhirnya over time mereka sendiri bingung, gue siapa sih? They lost their identity. Itu becomes the biggest issue. By then mereka pun udah gak ngenalin diri sendiri gitu. Pas mereka ngacap juga, gue siapa ya? Ini brand ini siapa ya? Karena mereka udah kehilangan identitasnya. Itu yang biasanya bikin brand tumbang juga. They lost sight of who they were and want to be. Karena ngikutin kiri kanan gitu. Ya karena ya seperti yang gue bilang tadi ya Nil, bikin produknya mudah gitu. Apalagi kayak sekarang kalau misalnya ke maklonnya kita gitu ya, buat gue itu mudah banget. You already have the formulator, lu tinggal ngasih tahu budgetnya gitu loh. Untuk pengurusan surat izin dan lain sebagainya itu kita urusin. Basically lu terima barang udah siap jual gitu loh. Tapi to grow the brand, ini tuh PR-nya besar dan panjang gitu loh. Untuk kontak pabrik kalian dan misalnya mau bikin skincare sendiri, itu kontaknya kemana ya? Untuk inquiries untuk yang maklonnya, tinggal hubungi QR code ini, tinggal di scan aja, nanti someone will be there to assist you. Oh wow, oke.
Dari Skin Dewi sendiri, menurut kalian selain tadi ketika lo mention soal Female Daily, ada award apalagi atau achievement apa yang kalian banggakan lah di Skin Dewi? First of all, tanpa mengurangi rasa hormat kepada brand-brand lain ya gitu. Tapi memang kami sangat bangga sama Skin Dewi ya, dan kami juga sangat berterima kasih sih dengan recognize-nya. Ya, recognition. Dengan recognition-nya gitu tapi ya salah satu contohnya kalau ditanya achievement lain ya, of course produk-produk kita tuh beberapa itu mendapatkan award. Ada juga yang dari Female Daily Award ya, dan ada award lain juga ya gitu. Tapi especially untuk our hero item itu ada cleansing milk. Kayaknya Daniel juga pakai kan? Ini Viola yang ngasih tahu ya, karena literally Viola taruh itu di kamar mandi gue, gitu kan. Gue biasanya kalau cuci muka itu gue cuci mukanya pas lagi mandi. Iya. Bukan karena gue malas banget kalau misalnya itu airnya belebetan ke baju-baju gue atau apa gitu. Jadi sekalian gue cuci mukanya pas lagi mandi aja gitu. Dan apa namanya, cleansing milk. Cleansing milk. Oke. Karena selama ini si sabun muka yang gue pakai itu pasti berbusa dan berbuih. Si cleansing milk ini itu gue ngerasa kayak nggak ada busa dan buihnya gitu. Which menurut gue agak aneh sih dipakai di awal. Tapi for some reason lama-lama ya you love it. Ya aman aja gitu. Jadi kayak kita punya cleansing milk gitu, kayak yang Daniel bilang di awal-awal pemakaian kayaknya kok aneh ya, nggak ada busanya gitu. Tapi lama-lama dipakai kok kayaknya cinta ya, dan nggak bisa pindah lagi gitu ya. Ini sebenarnya nyambung dengan yang poin idealisme, pertanyaan idealisme tadi gitu. Jadi kita berkomitmen pengen bikin produk untuk teman-teman yang punya permasalahan kulit sensitif. Nah di dalam sabun cuci muka kita, bahkan it's even weird for me to call it sabun karena di dalamnya memang bukan sabun gitu loh. Jadi di dalam itu jadi kita tidak pakai surfaktan, tidak pakai SLS. Dan ini malah netizen, teman-teman konsumen yang ngasih nama ini sabun cuci muka tanpa sabun. And we were like, ya benar juga sih ya gitu. Wow, oke. Sabun tanpa sabun gitu. Sabun tanpa sabun. Jadi it become our hero item, sesuatu yang kalau bicara Skin Dewi pasti rata-rata orang akan bilang, lu harus coba deh sabun cuci mukanya. Tapi gak ada sabun. Iya. Tapi bersih. Iya. Agak aneh, belum biasa. Tapi lama-lama terbiasa dan cinta emang bener. Right. Karena gue ngerasa aman buat muka gue. Iya. Jadi there's a backstory to this, kalau boleh ceritain sedikit. Please. Jadi awalnya itu produk pertama yang kita buat itu adalah si hazelnut ini, hazelnut cleansing milk namanya. Nah, awal ceritanya itu ada teman yang suaminya itu kulitnya jerawatan dan sangat-sangat berminyak. Dan dia suka banget cuci muka karena kulitnya minyakan. Jadi sehari itu bisa berkali-kali cuci muka, kalau enggak kayak risih ya, kayak nggak enak kan gitu ya, kayak minyak-minyakan gitu ya. Tapi ya namanya karena cowok, ya yang whatever aja gitu. Misalkan ada di rumah sabun cuci tangan kayak shampoo kayak itu jadi kayak sembarang banget gitu. Ya. Terus akhirnya dia bilang, wih bisa gak bikinin dong for my husband, dia kondisinya gini segala macam. Dan katanya dia tuh udah jerawatan tuh udah dari remaja, dan at that time umurnya udah cukup lumayan, udah 40s gitu at that time ya. Dia bilang coba deh, bisa gak, dia demen banget cuci muka, coba deh bikinin dia sabun cuci muka gitu. I was like oke. Terus dia bilang, tapi kulitnya minyakan banget wih, baru cuci muka bentaran udah minyakan lagi. Jadi dia misalkan di rumah udah cuci muka, nyampe kantor cuci muka lagi, nanti jam makan siang cuci muka, kadang gak tahan minyakan banget. Julukannya memang Raja Minyak. Itu julukan anak lama banget. Dari mana dia Terus akhirnya dari sana, dan I thought oke, berarti justru kita harus lawan minyaknya. Karena kan sebenarnya yang terjadi di kulit di saat kita minyakan, pikirnya kan oke, kasih sabun yang banyak biar dikeset banget, biar minyaknya hilang. Tapi itu malah counterproductive. Karena di saat sabunnya itu diangkat, minyaknya itu diangkat oleh sabun, kan kering tuh ya. Kulit signal ke otak, kulit lu kering, bikin minyak banyak kan, produksi lagi kulit lu kering. Makanya tambah minyakan. That's the reason why gitu. Makanya dia kayak kok nggak kelar-kelar nih cuci muka, kok malah tambah minyakan gitu. Jadi dari situ tuh cut situnya, jadi yaudah deh, gue bikinin sabun muka yang gak ada sabunnya gitu. Awal mulanya tuh seperti itu. Lalu lahirlah si cleansing milk ini. Akhirnya of course eventually kita bikin 2 varian, yang for oily skin sama yang for dry skin. Nah for me personally, I also have sensitive skin. Jadi kulit gue tuh juga sangat sensitif.
Dulu kalau misalkan pakai sabun cuci muka yang nggak tepat, udahnya tuh kayak merah-merah dan perih gitu. Yeah. Dan akhirnya dapat formula yang seperti ini yang nggak ada sabunnya gitu ya. Malahan it works so much better gitu. Jadi kulit yang nggak kering, abis cuci muka nggak berasa ketarik gitu kan. Karena sebenarnya tuh kalau zaman dulu, if you think about it, zaman dulu kan belum ada sabun ya. Sabun itu kan baru diciptakan nggak tahu tahun berapa gitu. Mereka menemukan metode untuk membuat sabun. Tapi zaman dulu nggak ada. Terus orang ngebersihinnya gimana? There is a way kan. Jadi sebenarnya tuh banyak kotoran atau segala macam itu bisa diangkat dengan minyak. Tapi kalau minyak doang kan nggak bisa dibilas dengan air. Oke, makanya ini bentuknya bukan minyak, tapi dia bentuknya seperti krim gitu. Jadi bisa dibilas dengan air. Nah, itu sebenarnya udah cukup banget untuk mengangkat kotoran, untuk apa. Bahkan gue pernah coba gitu, habis cuci muka pakai kapas putih gitu kan, dilap bersih gitu loh. So it's clean gitu. Itu sudah, tapi memang like you said awalnya kok aneh ya. Kayak nggak berasa cuci muka. Itu karena kita punya otak itu sudah di brainwash untuk berasa kesetnya itu loh dari sabun. Tapi lama-lama setelah kita terbiasa, fine kok, nggak berasa aneh lagi setelah kita adaptasi gitu. Malahan itu yang works for the skin. Jadi orang yang kulitnya berminyak pun akhirnya dalam waktu pendek itu dia udah nggak berminyak dan jerawatnya juga akhirnya berhenti. Nggak pakai obat jerawat karena cuma ganti cuci muka doang. Satu habit, it makes a huge difference. Kulit yang kering pun juga sama. Jadi di saat pakai sabun jadi tambah kering, kalau pakai ini it stays moist. Gitu. Tetap lembab ya. Ada kelembabannya tanpa membuat itu jadi berminyak. Iya, betul. Nah, itu game changer banget. Speaking of game changer, banyak sekarang skincare yang lagi ngeluarin sunscreen dengan SPF-nya mereka dan lain-lain gitu. Banyak, kayak literally di mana-mana semuanya lagi nge-boost banget yang namanya sunscreen. Kalian nggak ada sunscreen kayak di sini? Coming soon. Coming very very soon. Oh gitu. Ditunggu ya. Apa bedanya sunscreen kalian sama sunscreen brand lain gitu misalnya? Jadi kalau kita hanya menggunakan physical sunscreen. Jadi dalam sunscreen itu ada dua, ada namanya physical dan chemical. Tentunya kita nggak bisa pakai chemical sunscreen gitu karena memang nggak boleh lah ya di natural. Nah kalau di physical itu ada dua yang boleh kita pakai, yaitu zinc oxide sama titanium dioxide. Nah zinc dan titanium pun yang kita pakai itu nggak boleh yang di-coated dengan bahan-bahan sintetis. Jadi umumnya yang ada itu di-coated dengan silikon. Nah kita nggak ada itu, kita nggak pakai coating silikon. Lalu kedua kita juga non-nano. Jadi kalau nano itu kan partikelnya kecil banget dan itu bahaya, bisa masuk ke dalam kulit dan ke darah dan segala macam. So it's actually quite dangerous. Jadi kalau di organic skincare itu tuh nggak boleh pakai yang nano. So kita stick to physical dan kita di non-nano gitu, seperti itu. Pertanyaan terakhir. Karena ini namanya Sekolah Sukses, gue menanyakan ini ke semua mentor kita. Apa definisi sukses buat seorang Dewi Kauw dan buat seorang Wenny Vanilla? My definition of success itu adalah di saat I have the freedom dan capacity to do whatever I want and whenever I want. Oke. Lu ngerasa lu udah sukses belum? Of course. Udah? Of course. You can do whatever you want, whenever you want. Hampir. Whenever-nya hampir. Ada sedikit, ini dikit. Karena masih ada anak-anak. Dikit. Nego dikit. Alright, kalau untuk Wenny sendiri gimana? Definisi sukses adalah ketika kita bisa melakukan sesuatu tidak hanya baik untuk kita, tapi juga membawa dampak, memberi impact baik. Bukan, kalau contohnya di dalam Skin Dewi, bukan hanya berbicara terhadap konsumen kita, juga bukan hanya soal untungnya untuk kita pribadi, tapi juga melihat bagaimana tim-tim kita bisa bertumbuh berkembang bersama. Bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama, bukan cuma membesarkan brand, tapi juga untuk kita tuh gimana ya ngomongnya, patah kan, tapi juga contohnya melihat tim-tim kita yang bertumbuh berkembang bersama, itu menurut aku definisi sukses. Jadi kepuasannya itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi berimpact gitu. So good. Itu for me itu sukses. So good. Thank you banget, really. Gue seneng banget pembicaraan kita hari ini. Gue mendapatkan banyak pengetahuan ya tentang merkuri, tentang retinol gitu. Jadi Daniel udah tahu ya merkuri bukan hanya planet ya.
Itu yang paling penting ya. Wow, banyak pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sini dan mungkin ini akan menginspirasi kalian juga dalam bisnis kalian atau bahkan kalian sendiri juga ingin membuat bisnis skincare juga gitu kan. Jadi pastikan again, yang tadi Dewi bilang, yang gue dapetin ya, adalah sebenarnya misinya sendiri gitu. Misi kenapa, why. Do not forget the why you're doing the business in the first place. Jangan sampai ketika lu udah melakukan bisnis tersebut dan mulailah masuk badai-badai percobaan dalam ujian dalam bisnis kalian, itu kalian akhirnya lose yourself dan melupakan kenapa kalian memulai bisnis tersebut. So again, thank you banget kepada semua mentor kita hari ini. Thank you Dewi, thank you banget Weni. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan mentor yang tidak kalah hebatnya di Sekolah Sukses. Bye guys, thank you.